Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lutfianti. Saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan peramalan keuangan atau financial forecasting. Di sini saya beranggotakan ada Anissa Triwayuningsih, Padia Jurotunisa, Putri Rizkia Safira, dan Siti Sofianti. Langsung saja ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan proforma. Jadi, para manajer menyusun laporan keuangan proforma atau laporan keuangan proyeksi. Dari laporan keuangan proforma ini memiliki arti, yaitu laporan keuangan meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja periode tahun tertentu. Dan ada pula penggunaan laporan keuangan proforma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menilai kinerja perusahaan yang diantisipasi sesuai dengan target umum perusahaan itu sendiri dan dengan harapan para investor. Yang kedua, untuk mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Dan yang keempat, untuk mengestimasi arus kas bebas masa depan dalam rencana operasi yang berbeda, meramalkan kebutuhan modal perusahaan, dan kemudian memilih rencana yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan adapun dari maksud perusahaan. Perusahaan dimulai dengan pernyataan misi yang merupakan versi singkat dari dan padat dari rencana strategisnya. Baik pernyataan misi maupun rencana strategis dimulai dengan pernyataan mengenai fungsi perusahaan secara umum. Jadi, secara umum, maksud utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan adapun lingkup perusahaan. Jadi, lingkup perusahaan menentukan lini bisnis suatu perusahaan dan area geografis dari operasinya. Beberapa studi menemukan bahwa tren pasar cenderung menilai lebih tinggi perusahaan yang terfokus dibandingkan dengan perusahaan yang terdiversifikasi. Tujuan perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan perusahaan menyatakan filosofi umum dari bisnis. Yang kedua, pernyataan tujuan perusahaan menetapkan tujuan-tujuan tertentu sebagai pedoman bagi manajemen. Yang ketiga, kebanyakan organisasi memiliki baik tujuan kualitatif maupun tujuan kuantitatif. Strategi perusahaan terbagi menjadi 2. Pertama, ketika suatu perusahaan telah mendefinisikan maksud, lingkup, dan tujuannya, maka perusahaan tersebut harus mengembangkan suatu strategi untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua, strategi perusahaan lebih merupakan pendekatan umum dan bukan rencana terperinci. Rencana operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, rencana operasi menyediakan pedoman implementasi terperinci yang didasarkan pada strategi perusahaan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana-rencana ini dapat dikembangkan untuk rentang waktu apapun. Yang ketiga, kebanyakan perusahaan menggunakan rentang waktu 5 tahun. Yang keempat, rencana tersebut menjelaskan secara terperinci siapa yang bertanggung jawab untuk setiap fungsi tertentu, kapan tugas tertentu harus diselesaikan, target penjualan dan laba, dan seterusnya. Proses perencanaan keuangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakannya untuk menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi laba dan berbagai rasio keuangan. Kedua, menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung rencana 5 tahunan. Yang ketiga, meramalkan ketersediaan dana selama 5 tahun ke depan. Yang keempat, menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang mengatur alokasi dan penggunaan dana di dalam perusahaan. Yang kelima, mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar. Mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar jika ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. Yang keenam, menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja. Komputerisasi. Kebanyakan model peramalan didasarkan pada program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Spreadsheet memiliki keunggulan, yaitu membuat model spreadsheet lebih cepat dibandingkan dengan membuat ramalan manual jika periode ramalan mencakup 1 atau 2 tahun. Kedua, model spreadsheet dapat mengubah input dan langsung menghitung ulang sehingga hasilnya dapat dengan cepat diketahui.
Ramalan penjualan. Ramalan penjualan pada umumnya dimulai dengan suatu tinjauan mengenai penjualan selama 5-10 tahun ke belakang yang dinyatakan dalam grafik. Jika ramalan penjualan tidak sesuai, maka konsekuensinya: 1. Jika pasar berkembang lebih cepat, maka perusahaan tidak akan dapat memenuhi permintaan. Kedua, jika proyeksinya terlalu optimistis, maka perusahaan akan kelebihan kapasitas pabrik, peralatan, persediaan. Jika perusahaan mendanai ekspansi yang tidak perlu dengan utang, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang tinggi. Peramalan laporan keuangan. Metode presentasi penjualan. Metode presentasi penjualan adalah suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan masa depan yang menyatakan setiap jumlah sebagai presentasi penjualan. Kedua, pertumbuhan populasi dan tingkat inflasi akan menentukan tingkat pertumbuhan penjualan jangka panjang. Nilai yang wajar untuk tingkat pertumbuhan penjualan jangka panjang berkisar antara 5-7% bagi perusahaan di industri yang sudah mapan. Langkah 1. Meramalkan laporan laba rugi. Asumsi yang digunakan dalam meramalkan laporan laba rugi elit yang pertama adalah rasio elit untuk biaya terhadap penjualan adalah tetap. Kedua, rasio depresiasi terhadap nilai buku bersih pabrik dan peralatan adalah tetap. Ketiga, dividen diharapkan meningkat sekitar 8% pada tahun 2003, di mana diketahui dividen diharapkan meningkat sekitar 8% pada tahun 2003, di mana diketahui DPS tahun 2002 adalah sebesar 1,15 US dollar dan terdapat 50 juta lembar saham yang beredar. Neraca. Asumsi yang digunakan dalam meramalkan neraca elit. 1. Kas piutang persediaan pabrik dan peralatan akan meningkatkan secara proporsional terhadap penjualan. Kedua, utang dan beban yang masih harus dibayar juga akan meningkatkan secara proporsional terhadap penjualan. Suatu kerumitan umpan balik keuangan. Yang pertama, laporan keuangan proyeksi ini belum lengkap dalam satu hal, yaitu laporan ini belum mencerminkan fakta bahwa bunga harus dibayarkan atas utang yang digunakan untuk membantu mendanai AFN, dan bahwa dividen akan dibayarkan atas lembar saham yang diterbitkan guna menggalang dana yang berasal dari porsi saham biasa untuk AFN. Yang kedua, pembayaran tersebut akan menurunkan laba bersih dan laba ditahan yang ditampilkan di laporan keuangan proyeksi. Analisis ramalan. Setelah meninjau ulang ramalan awalnya, manajemen memutuskan untuk mengambil 3 langkah guna memperbaiki kondisi keuangannya. Yang pertama, memberhentikan beberapa karyawan dan menutup operasi-operasi tertentu. Yang kedua, menyaring pelanggan kredit secara lebih ketat dan menjadi lebih agresif dalam menagih piutang yang sudah jatuh tempo. Yang terakhir, mengendalikan persediaan dengan lebih ketat. Jumlah kas yang dihasilkan dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan jumlah kas yang dibutuhkan untuk mendanai tambahan pengeluaran modal dan modal kerja operasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Rumus AFN dapat digunakan untuk meramalkan kebutuhan keuangan. AFN sama dengan peningkatan yang dibutuhkan dalam penjualan dikurang peningkatan spontan dalam kewajiban dikurang peningkatan dalam laba ditahan. Menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan eksternal bergantung pada 5 faktor penting. 1. Pertumbuhan penjualan. 2. Intensitas modal. 3. Rasio kewajiban spontan terhadap penjualan. 4. Margin laba. 5. Rasio rotensi. Penjualan adalah linear, maka teknik regresi linear sederhana dapat digunakan untuk mengestimasikan kebutuhan akan jenis aktiva tersebut untuk peningkatan penjualan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.